Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 173. Gunung Karang adalah gunung tertinggi di Provinsi Banten dengan ketinggian 1778 mdpl. Meski gunung ini sudah tidak aktif, namun Gunung Karang masih memiliki kawah yang masih mengeluarkan asap belerang. Matahari mulai meninggi saat Asmi dan kedua sahabatnya sampai di base camp jalur pendakian Gunung Karang via Kaduengang. Jalur pendakian Kaduengang konon merupakan jalur pendakian paling favorit menuju puncak Karang karena jalurnya yang tergolong lebih cepat dibanding jalur pendakian lainnya. Kurang lebih hanya membutuhkan 4-5 jam pendakian untuk mencapai puncak Karang via jalur ini. Setelah menitipkan mobil di perumahan warga dan mengisi perut, mereka pun segera bersiap menuju pos pendakian dan melaporkan diri pada petugas pos. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan namun dengan trek yang masih cukup mudah dan menyenangkan. Perkebunan warga, pohon mahoni, dan pohon jati, adalah pemandangan hijau yang dinikmati Ikrom kini. Sepanjang perjalanan Ikromlah yang menunjukkan antusiasme paling tinggi. Baginya, ini seperti mengulang masa SMA saat ia masih suka berpetualang dengan grup PA alias pecinta alam. Maklum, sebagai anak introvert, alam dan gunung adalah kawan sejati bagi Ikrom. Asmi sendiri hanya menatap perjalanan dengan waspada dan lebih banyak diam. Asmi dan hutan ibarat kawan lama. Meski tak ikut organisasi pecinta alam saat SMA, Asmi lebih memilih pramuka menjadi tempatnya bertumbuh, karena ia sudah aktif dengan gerakan Praja Muda karena itu semenjak di bangku ibtidaiyah. Baginya, rasanya perjalanan ini seperti perjalanan pulang. Meski ia akui, suasana hutan yang ditawarkan jalur ini memang tak sama dengan suasana hutan di saung kecilnya di Pati. Itu mengapa ia lebih memilih fokus sambil merapal zikir sembari mengingat pesan gurunya. Berbeda Ikrom, berbeda Asmi. Fadil hanya diam sambil begidik ngeri. Memang untuk masalah seperti ini, bisa dibilang ini pengalaman keduanya. Pengalaman pertamanya adalah saat kemah wajib saat SMA. Itu pun ia sempat pingsan karena bertemu dengan ular di hutan. Belum lagi ia sempat menghebohkan seangkatan gara-gara saat jerit malam ia memukuli kakak pembina yang menyamar menjadi pocong di tengah hutan. Tentu saja ia memukuli sambil berteriak setengah menangis. Tapi Fadil selalu mengelak, ia beralibi ia hanya berkeringat saja waktu itu. Jadilah ia sepanjang perjalanan tak berani jauh-jauh dari kedua sahabatnya. Ikrom berdiri paling depan, Fadil di posisi kedua, dan Asmi di barisan paling belakang. Tepat jam 11.15 mereka sampai di pos 2. Nafas Fadil terengah-engah memegangi batang kayu yang ia jadikan tongkat. Untunglah di pos 2 terdapat warung sederhana yang menjual makanan ringan. Ketiganya pun sepakat dan beristirahat sejenak di sana. 10 menit kemudian Asmi segera mengajak naik kembali. Jelas mereka dikejar waktu agar nanti tak kemalaman saat kembali. Menurut perkiraannya, pukul 12.30 ia sudah bisa sampai di puncak Karang. Harapannya, pukul 13.30 mereka sudah kembali turun agar tak kemalaman saat di perjalanan. Dengan nafas terdengal Fadil terlatih meniti perjalanan. Asmi dan Ikrom juga merasa mulai kasihan dengan Fadil. Oleh karenanya, mereka sepakat memperlambat ritme mendaki, agar Fadil bisa mengatur nafas. Tiap berjalan 15 menit, ketiganya berhenti. Keringat tak henti membasahi pelipis putih Fadil. Kumis tipisnya pun mulai dipenuhi keringat, nafasnya terlihat naik turun. "Ya ini Gus, unta Arab diajak naik gunung. Yang nggak kuat, hidup di gurun kok disuruh naik gunung?" Celoteh Ikrom sambil meneguk air mineralnya. Fadil sendiri hanya terengah-engah sambil meminum air mineralnya. "Kuat Dil, apa kamu turun ke pos 2 aja? Tadi kan ada camp. Kamu bisa numpang di sana dulu sambil nunggu aku sama Ikrom." "Lah terus aku sendirian Gus." "Enggak ah. Aku ikut aja," sergah Fadil.
Iya masa aku nganterin kamu deal, kalah sama cewek. Orang tinggal ngikuti jalan aja kok, paling setengah jam sampai ke pos 2. Nggak ah, nanti aku kesasar. Apa kamu nunggu di sini aja? Asmi kembali membuat opsi. Nggak ah, Fadil seketika berdiri sambil menoleh ke arah sekitar. Jelas ia tak mau menjadi santapan macan atau kuntilanak di tengah rimba belantara begini. Hilih, mana berani dia Gus? Kalau begitu, ayo kita lanjut saja. Jalan santai saja. Sudah kita tidak usah buru-buru, kata Asmi kemudian. Fadil pun mengangguk. Namanya tirakat ya berat ya Krom, wong hadiahnya juga besar, anugerahnya dari Yang Maha Kuasa. Kalau gampang ya hadiahnya piring ya Krom. Fadil mencoba menghibur dirinya sendiri. Ritme perjalanan yang sengaja diperlambat membuat mereka bisa mengobrol. Lah iya Dil, ternyata memang perjalanan itu beda tujuan, beda kualitas, beda perjuangannya Dil. Maksudnya bagaimana Krom? Tanya Fadil heran. Dulu pas Aulia menikah, jujur aku patah hati, aku malu ketahuan kalau aku patah hati. Lalu aku memutuskan muncak ke Gunung Lawu Jawa Timur Dil. Mata Ikrom menerawang menatap langit yang mulai tertutup awan. Perasaanku kok tidak secapek dan seberat ini, padahal treknya jauh lebih berat di Gunung Lawu seingatku. Ikrom melanjutkan ceritanya. Gitu ya Krom? Jadi kamu pun merasa berat ya? Tak kira aku aja yang cupu. Kalau masalah alam begini aku jelas paling nggak punya pengalaman. Pengalamanku sebatas kemah wajib pas SMA. Itu pun kan cuma di bumi perkemahan, nggak mendaki kayak gini. Kalau mendaki ya baru kali ini. Seberat ini ya rasanya. Jawab Fadil sambil terengah-engah. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 memang tidak terlalu jauh. Tetapi jalan menanjak serta medan terbuka memang membuat terik matahari menjadi lebih terasa. Terlebih perjalanan mereka pada siang hari. Air minum Fadil pun habis dan harus meminta minum Ikrom. Sungguh pengalaman pertama bagi Fadil berkegiatan seperti ini. Tidak terasa mereka mulai memasuki area hutan yang cukup rimbun. Setelah panas matahari mulai berkurang, stamina dan tenaga mereka mulai stabil. Terlebih Fadil yang mulai terbiasa. Tiba-tiba dengan gaya khas pemandu pendakian, Ikrom menghentikan langkahnya. Kemudian ia merangkul pundak Fadil. Selamat datang di puncak bayangan Gunung Karangkawan. Ikrom menepuk pundak sahabatnya itu dengan tatapan bangga. Fadil pun merasa seperti abis memenangkan sebuah perlombaan. Senyum terulas dari bibirnya seraya menarik nafasnya dalam-dalam. Kemudian dia duduk lesehan bersandar pohon yang tidak begitu rindang. Perasaan yang sangat menyenangkan dan baru bagi Fadil. Terengah-engah dengan hidung pengar karena oksigen yang menipis, tapi berkeringat di cuaca dingin. Kaki luruskan Dil, kram nanti kakimu, tegur Ikrom sambil menyodorkan air minum yang telah diisi ulang. Kok airnya seger Krom? Beda dengan air yang tadi. Kayak keluar dari kulkas. Ada warung tadi sini, tanya Fadil polos. Iya iyalah bosku. Ini air dari mata air pegunungan asli. Selain alami, keramat pula. Kamu tadi minum baca basmalah gak? Goda Ikrom. Loh, enggak Ikrom. Aku tadi langsung teguk saja. Lah aku haus banget. Waduh, waduh, waduh. Jawab Ikrom sambil berpura-pura panik. Waduh kenapa Krom? Haduh, aku salah lagi ya? Fadil menjawab dengan nada panik. Gini Dil, air tadi tak ambil dari salah satu sumur 7, mata air yang terkenal keramat. Kalau kamu minum gak baca basmalah. Nek Fadil kesurupan tenan, apa semaput tenan. Kowe tak kongkon enggendong Fadil mudun lo Krom. Omong kok aneh-aneh, ora enek sumur keramat, ora enek sumur angker. Kabeh sumur podo. Kudu dijogo kebersihane. Kudu dilestarikan alam sekitare. Keramat kui ibukmu, kaelo. Memang sumur ini istimewa, memang sumur ini punya sejarah yang tidak biasa. Tapi jangan sampai punya keyakinan sumur ini bisa membuat kita celaka, musibah, celaka,
Ujian semua datangnya hanya dari Allah. Sumur ini hanya sumur biasa kalau Allah menghendaki. Tetapi bisa menjadi sarana dan wasilah anugerah, itu juga kalau Allah meridoi. Ngerti aja sampai sumur mbok yakini duwe kekuatan aneh-aneh, sela Asmi dengan nada agak keras menyela omongan Ikrom. Enggeh Gus, Ikrom yang bahkan belum menyelesaikan omongannya ke Fadil hanya bisa tertunduk lesu. Ini bukan rumah kita, ini bukan tempat kita, tidak selayaknya kita bercanda seenaknya di tempat seperti ini. Kita ini di sini tamu, ya harus jaga sikap, lanjut Asmi. Ikrom sebenarnya hanya ingin mencairkan suasana dengan bercanda dengan Fadil. Dia adalah orang yang sangat sering mendaki gunung. Dia tahu betul tata krama dan sopan santun di alam liar, tetapi sungguh tadi dia tidak bermaksud apa-apa, hanya mencoba meningkatkan semangat Fadil. Asmi kemudian berdiri dan meminum air dari ketujuh sumur, tetapi entah kenapa dia seperti selalu salah hitung. Krom, kita tadi sudah minum berapa sumur? Kayaknya 7 sumur Gus. Jawab Ikrom, kok aku merasa baru 6 sumur ya Krom? Jawab Asmi terheran. Coba lagi Gus, kita ulang dari awal. Mungkin karena Fadil belum ikut. Jawab Ikrom sambil langsung memanggil Fadil yang hampir tertidur. Mereka bertiga pun akhirnya mencoba dari awal. Tetapi setelah dicoba akhirnya mereka sadar. Ternyata mereka hanya menemukan 6 sumur, padahal seharusnya ada 7 sumur. Mereka pun mencoba beberapa kali. Tetapi tetap saja mereka baru menghitung 6 sumur. Tetapi sudah habis sumurnya. Akhirnya mereka menyerah. Akhirnya mereka memilih menuju ke musola yang ada di dekat situ, untuk melaksanakan sholat duhur. Asmi sempat berkeliling sekitar musola mencari tempat wudhu. Dia melihat, mengamati serta menikmati pemandangan sekitar. Lama sekali dia tidak menikmati suasana semacam ini. Setelah melaksanakan sholat duhur mereka mencoba kembali meminum air sumur. Sesuai pesan Abuya Mutarom mereka diminta untuk meminum air dari ketujuh sumur yang ada. Tetapi hasilnya sama saja. Mereka tetap berhenti di hitungan ke-6. Asmi akhirnya memilih istirahat. Sebaliknya Ikrom dan Fadil mencoba. Kali ini mereka mencoba sendiri-sendiri, hasilnya mereka berdua mencapai hitungan ke-7. Gus. Berhasil Gus. Akhirnya saya dan Fadil berhasil mencapai hitungan ke-7. Lapor Ikrom dengan sangat bersemangat. Tampak Fadil sangat kelelahan dan juga kekenyangan air. Harus sendiri-sendiri mungkin Gus. Gak boleh jamaah, tambah Fadil sambil merebahkan badan. Setelah mendengar ucapan kedua sahabatnya, Asmi bergegas mencoba saran kedua teman. Tidak lupa dia membawa batu kecil untuk tanda sumur yang telah diminum airnya. Dengan begitu dia tidak akan bingung. Batuku tetap sisa 1 Krom, tetap tidak bisa menemukan sumur ke-7 aku. Tiba-tiba suara lemas Asmi membuat Ikrom dan Fadil berdiri. Sholat asyar saja yuk, terus kita turun. Keburu kemalaman, ucap Asmi singkat. Akhirnya mereka bertiga pun menuju musola. Mereka sholat berjamaah dengan suasana yang sangat hikmat. Entah hanya perasaan atau memang fakta, suasana sepi hutan, hawa dingin puncak gunung serta suasana tenang ini, membuat sholat terasa sangat khusyuk. Setelah sholat pun mereka merasa zikir mereka sangat nikmat, sehingga tanpa terasa mereka sampai waktu maghrib. Ikrom yang selesai berzikir benar-benar kaget saat melirik arlojinya. Dia tidak menyangka bahwa sudah pukul 17.15. Dia lebih kaget lagi saat melihat suasana luar musola. Kabut tebal telah menyelimuti seluruh area itu. Jarak pandang mata sangat pendek. Bahkan jaketnya pun basah karena embun kabut. Gus. Hampir setengah 6 Gus, Ikrom membisik di telinga Asmi. Dia pun menyenggol Fadil yang sedang terlarut dalam kalimat-kalimat thoyyibah yang dia lantunkan. Mereka bertiga terdiam setelah melihat keadaan di luar musola. Mereka memang tidak berencana menginap, tetapi memaksa kembali turun dengan keadaan seperti ini tentu juga tidak bijaksana.
Di tengah kebimbangan mereka, tiba-tiba terdengar suara yang membuat mereka cukup kaget. Lebih baik menginap saja. Tidur di musola tidak apa-apa, besok pagi baru turun. Kalian kan bukan orang sini, daripada tersesat. Lebih baik menunda perjalanan demi keselamatan. Di atas gunung itu, yang penting dapat turun dengan selamat, ucap seorang kakek tua kepada 3 orang sahabat tersebut. Betul Gus, saya setuju dengan kakek ini. Terima kasih sarannya kek, jawab Ikrom membuka percakapan. Iya benar. Apa kami boleh menumpang menginap di musola ini kek? Tanya Azmi kepada kakek tersebut. Kenapa tidak? Aku pun juga menumpang menginap di sini. Musola ini milik umum. Sudah ada jauh sebelum aku lahir, jawab kakek tua itu. Hanya Fadil yang tampak gelisah. Dia nampaknya kurang setuju dengan pendapat ketiga orang itu. Tidak usah khawatir Dil. Nanti tidur tak peluk, tak ceritain nabi-nabi kalau kamu gak bisa bobo, ucap Ikrom menggoda Fadil sambil mengacak-acak rambut Fadil. Ikrom menggoda Fadil seolah Fadil anak kecil yang takut hantu. Aku ya emang penakut Krom. Tapi yo males aku tidur peluk kamu. Bau mulo parah Krom. Bukan tidur pulas. Muntaber aku Krom teracuni baumu. Jawab Fadil kesal. Jelas Fadil banyak pertimbangan. Selain rasa khawatir menginap di alam bebas, mereka tak membawa perbekalan apapun. Bahkan perutnya saja mulai terasa keroncongan. Kalau lapar, tenang saja. Aku punya singkong yang aku tanam sendiri. Kita bisa mencabut singkong, lalu kita bakar singkong sambil bikin api unggun. Jawab kakek dengan santai. Azmi langsung merasa ada yang tidak beres dengan kakek ini. Bagaimana ia bisa tahu perasaan Fadil? Kok kakek tahu apa yang teman saya pikirkan? Yang Fadil takutkan kok kakek tahu? Tanya Azmi agak berbisik kepada kakek itu. Sang kakek hanya tersenyum kecil. Lah Anda sendiri kenapa bisa tahu apa yang saya pikirkan saudara Azmi? Bukankah kalian berdua sama anehnya? Fadil menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak ditujukan kepadanya. Mereka berempat sontak tertawa bersama. Setelah sholat maghrib, mereka pun berbagi tugas. Ikrom bertugas mencari kayu dan menyiapkan api. Azmi bertugas mengambil air minum. Sedangkan Fadil mengikuti kakek mencabut singkong. Tak selang berapa lama, mereka pun berkumpul kembali. Api sudah menyala, singkong pun mulai dibakar. Sambil menunggu singkong matang, mereka pun saling bertukar cerita. Sang kakek banyak bercerita tentang legenda Sumur Tujuh dan Batu Quran. Konon di sana terdapat batu besar yang terpahat tulisan Arab dan dipercayai sebagai batu Al-Quran. Ketiga sahabat itu menyimak cerita kakek dengan hikmat hingga tak terasa dingin mulai menyerang. Ketiganya pun memutuskan untuk segera tidur sedangkan sang kakek masih memilih untuk duduk di dekat perapian. Tak butuh waktu lama ketiganya pun terlelap dalam pelukan kabut dingin puncak bayangan Gunung Karang. Rasa pegal yang baru terasa menjalar ke tungkai kaki benar-benar membuat mereka merasa lelah. Baru sekitar 40 menit tertidur, Azmi terbatuk-batuk, terbangun dari tidurnya. Ia pun merasa sangat haus. Ia menoleh ke kanan-kiri, tapi tak menemukan air di botol sahabatnya. Ia pun segera keluar. Ternyata persediaan air memang habis. Di belakang musola ada mata air Nak. Kamu bisa minum di situ, daripada harus berjalan ke mata air yang cukup jauh. Kakek berujar sambil tetap memejamkan mata bersila menghadap api. Azmi kaget karena mengira kakek sudah tertidur. Baik kek. Terima kasih, jawab Azmi penuh kebimbangan. Dia yakin betul tadi siang dia melihat di belakang musala tidak ada apa-apa, hanya rerimbunan semak dan pohon. Tapi di tengah kebimbangannya, ia memutuskan menerima saja saran kakek itu. Sambil menggunakan senter HP, ia mencari sumber mata air di belakang musala. Ternyata benar ada mata air di situ. Ia pun bergegas mengambil air itu dengan kedua tangannya dan meminumnya. Setelah meminum air itu, ia merasa air itu terasa amat segar.
Ingatannya langsung tertuju pada beberapa tahun lalu saat ia pergi haji. Rasa air itu mirip sekali dengan air Zam-Zam yang ia minum di Tanah Suci. Segera bayangan saat ia mengitari Ka'bah dengan menggaungkan asma Sang Pencipta terputar di sana. Seolah ingatan itu membawa dia kembali ke momen itu. Air itu membuat Azmi terbawa kelamunan saat pertama ia meneguk air Zam-Zam langsung dari keran di tanah. Sesaat kemudian ia pun tersadar dari lamunannya. Alangkah kagetnya ia saat di depannya terpampang batu karang tipis selebar kertas A4 yang bertuliskan Pego. Tetapi dia tidak bisa membaca dan memahami tulisan itu. Tapi dia yakin bahwa tulisan itu bukan bahasa Arab. Apa ini, ya Allah? Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di